Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan kisah mistis. Kisah ini berjudul Tumbal Janin Istri. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Beberapa perusahaan sudah didatangi oleh Siva dengan amplop coklat yang dibawanya, berharap ada keberuntungan untuknya. Seorang gadis berparas cantik terlihat sedang duduk di sebuah taman kota di samping jalan raya. Ia duduk di bangku yang menghadap ke arah jalan raya. Suasananya hiruk-pikuk kota tersebut dengan asap kendaraan yang bermunculan. Siva memandangi seluruh sudut kota dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi. "Jambret! Jambret, tolong!" teriak seorang ibu-ibu dengan membawa tas sayuran yang sepertinya dari pasar. Beberapa orang yang ada di sekitar mengejar jambret itu karena telah membawa dompet ibu yang barusan turun dari angkutan umum. Tiba-tiba jalanan menjadi macet seketika. Ternyata terjadi kecelakaan. Karena penasaran, Siva mendekati ke lokasi kejadian kecelakaan tersebut. Ada seorang laki-laki seusia sekitar 30 tahunan yang terkapar di tengah jalan dengan penuh darah yang berceceran di aspal. Orang tersebut merupakan jambret yang tadi dikejar-kejar oleh beberapa orang. Suara sirene ambulan yang nyaring di jalan raya. Jambret tersebut langsung dibawa ambulan ke rumah sakit terdekat. Kemudian dompet milik ibu itu ditemukan di tempat kecelakaan jambret, lalu dikembalikan kepada ibu tersebut. Setelah jalanan mulai lancar kembali, Siva melambaikan tangannya menghentikan angkutan umum untuk pulang. 20 menit sampai di rumahnya, terlihat ibunya sedang memasak di dapur. "Assalamualaikum ibu," ucapnya sambil menjabat tangan ibunya. "Waalaikumsalam. Gimana nak? Tadi lamarannya diterima enggak?" tanya ibu. Siva menghela nafas panjangnya. "Belum bu, posisi yang aku inginkan itu udah diganti yang lain." "Sabar ya nak, mungkin belum rezekimu, tapi jangan putus asa. Ibu yakin suatu saat kamu dapat pekerjaan yang kamu inginkan." "Amin, terima kasih ya bu." "Ibu masak apa?" "Mau masak sayur sop kesukaan kamu nak." Siva meninggalkan ibunya dan bergegas untuk mandi karena sudah sore menjelang petang. Setelah selesai mandi, Siva bantuin ibunya memasak. Ayahnya dan adiknya itu baru pulang. Ayah dari sawah menanam padi, sedangkan adiknya pulang main seperti biasa dengan teman-temannya di lapangan. Setelah masakannya selesai, mereka siap-siap untuk makan malam bersama. Masakan ibu enak sekali." "Kalau masih kurang tambah lagi ya Dit." Radit terlihat seperti orang yang kelaparan. Dia makan hingga tambah 3 kali. Padahal Siva dan kedua orang tuanya satu piring saja belum habis. "Apa nggak kenyang kau Dit?" "Belum kenyang." "Seusia dia masih pertumbuhan, jadi nafsu makannya sedang lap-lapnya." Radit hanya tersenyum kepada semua yang ada di meja makan tersebut. Selesai makan, Siva menonton TV hiburan untuk menghibur dirinya sendiri yang sedang kecewa karena lamaran kerja tidak diterima. "Kak, tolong bantuin aku bikin PR dong." "Mana coba PR-nya?" Siva mengajari adiknya yang kesusahan mengerjakan tugasnya. Sesekali Radit berbicara kepada kakaknya itu. "Kak, dapat salam dari Kak Dika." "Ci." "Apa sih Dit? Kalau kamu gitu terus, kakak gak mau bantuin." Radit terdiam seketika mendengar ucapan kakaknya yang galak itu. Ngantuk Kak." Tugasnya udah selesai. Siva mematikan televisinya. Mereka menuju ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Kedua orang tuanya sudah tidur sejak tadi, mungkin karena kelelahan. Siva membaringkan badan di tempat tidurnya dan menarik selimutnya yang lembut. Suaranya mulai berkokok di pagi hari. Siva, bangun, bantuin ibu." Siva membuka matanya dengan bermalas-malasan dan enggan bangun dari tempat tidurnya. karena dia sedang mimpi indah dengan seseorang pangeran penyelamat yang sangat tampan.
Dengan jalan sempoyongan dan bermalas-malasan, Siva mencuci mukanya dan gosok gigi. Ibunya mendapat pesanan makanan tetangganya untuk acara pengajian. Ibu Siva memang kerjanya membuat makanan yang kemudian dijual. Terkadang juga banyak yang memesan untuk acaranya di rumah. Siva, tolong belikan minyak goreng dulu di warungnya Bu Iskom. Iya bu, mana uangnya? Siva berjalan kaki melewati persawahan, karena memang jarak rumah dan warungnya terhalang oleh persawahan. Terlihat beberapa anak-anak sedang bermain bola di lapangan samping sawah. Kak Siva, ini kak, Mas Dika. Dia tersenyum kepada Dika dan dibalasnya dengan senyum manisnya. Dika memang tampan dan manis. Sesampainya di warung, Siva membeli apa yang sudah disuruh oleh ibunya itu. Bu Sikom, beli minyak gorengnya ya bu. Berapa nak Siva? Satu aja bu, yang botolan itu. Aroma harum masakan ibunya dari depan rumah sudah tercium di hidungnya. Ini bu minyaknya. Iya, terima kasih anak. Aku bantuin apa bu? Tolong kamu kupasin bawangnya, lalu diiris kecil-kecil. Siva pun akhirnya membantu pekerjaan yang lain. Dia mengaduk adonan untuk dibuat tempe goreng. Singkat cerita, Siva mencoba mencari pekerjaan lagi di kota. Dia sendirian tanpa ada teman yang menemani. Setelah selesai mendaftar lowongan pekerjaannya ke sana kemari. Seperti biasa, Siva jalan-jalan di taman kota. Dia duduk di bangku taman dengan membaca buku novel kesukaannya. Hari mulai sore. Siva akhirnya segera untuk pulang. Saat menyeberang jalan, ada sebuah motor dengan laju yang kencang menuju ke arahnya. Brak. Siva tertabrak motor tersebut yang tidak bisa mengendalikan lajunya. Saat helm sportnya yang dibuka terlihat wajah tampannya dan senyum manisnya. Sungguh seperti pria penyelamat yang ada di mimpinya. Kamu tidak apa-apa? Au, sakit. Maaf ya, aku nggak sengaja. Aku bawa ke rumah sakit ya. Aku akan bertanggung jawab kok, tenang aja. Siva dibantu oleh Yuan menaiki motornya untuk pergi ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, Siva diperiksa oleh dokternya. Kakinya yang terluka itu pun diperban. Ya Allah, kamu kenapa, Pak? Ditabrak bu. Tapi nggak apa-apa bu, cuma kakinya luka kok. Maaf ya bu, saya tidak sengaja menabrak anak ibu. Saya akan tanggung jawab kok bu. Oh gitu nak, syukurlah kalau Siva tidak parah. Oh iya, kenalin nama saya Yuan. Saya dari desa sebelah. Akhirnya Siva tahu nama pria taman itu adalah Yuan. Makasih anak Yuan sudah membawa Siva pulang. Udah tugas saya bu, karena saya dia jadi begini. Ibu Rahayu meninggalkan keduanya ke dapur untuk membuatkan minum. Ini silakan nak Yuan diminum. Terima kasih bu. Yuan berpamitan untuk pulang kepada Bu Rahayu dan Siva. Ibunya mengantarkan Yuan ke depan. Siva hanya melihat dari dalam ruang tamunya saja, karena untuk jalan susah, nanti malah merepotkan. Siva berjalan menuju ke kamar dengan dituntun ibunya. Sudah, kamu istirahat saja ya Pak. Iya bu. Siva masih terus terbayang dengan wajah Yuan yang begitu tampan dan manis. Jantungnya berdegup kencang saat mengingatnya. Tidak seperti biasanya, Siva merasakan hati yang berbunga-bunga seperti ini. Dengan mendengarkan lagu kesukaannya, Siva perlahan-lahan mulai memejamkan matanya untuk tidur. Keesokan harinya, saat Siva keluar dari kamar tidurnya, sudah ada Yuan yang duduk di ruang tamu ditemani ibunya. Dia tersenyum kepada Siva dengan rambut Siva yang masih berantakan. Dia menggaruk-garuk rambutnya yang tidak gatal. Siva masuk kembali ke kamarnya untuk merapikan rambutnya. Pagi Siva, kaki kamu sudah mendingan? Ya masih sakit sih. Ini aku bawakan buah-buahan dan roti untukmu. Terima kasih ya Yuan, maaf udah merepotkan. Yuan mengajak Siva untuk keluar cari sarapan bareng, namun Siva menolak. Ayo kita cari sarapan di luar, Pak. Tapi kan aku masih sakit. Yuan menuntun Siva ke kamarnya untuk ganti baju. Sampai di kamarnya, Yuan pergi kembali ke ruang tamu. Beberapa menit menunggu, akhirnya Siva keluar juga. Siva dibantu untuk naik ke motornya.
Yuan juga memakaikan helm kepada Siva membuat Siva salting. Setelah mengelilingi perkotaan, mereka menemukan juga warung bubur ayam yang ada di pinggir jalan. Kita makan bubur ayam aja yuk di sana. Iya, ayo. Mereka memilih bangku yang menghadap jalan raya yang begitu padat. Bang, bubur ayamnya 2 ya. Iya mas, tunggu bentar ya. Beberapa menit kemudian pesanan bubur ayam mereka datang. Keduanya menyantap buburnya dengan nikmat. Setelah selesai mereka mampir ke sebuah supermarket untuk membeli sayuran dan daging. Loh, kita ngapain ke supermarket? Iya, mau belanja. Oh, untuk ibumu ya? Untuk oleh-oleh ibumu, Pak. Singkat cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Memang pintunya tidak tertutup dan Siva sedang duduk di ruang tamu dengan membaca buku novel kesukaannya. Harum, tumben banget main kesini. Iya, Pak, aku dengar-dengar kamu habis kecelakaan. Ini aku juga bawa makanan untukmu. Wah, makasih sekali, Rum. Aku udah mendingan kakinya. Ibu Rahayu datang ke ruang tamu karena mendengar suara yang bersahutan. Ada Nak Arum ternyata. Baru kelihatan, Nak. Iya, Bu, sibuk kerja. Arum ternyata tahu tentang Yuan. Kebetulan Arum mendengar cerita tetangga kalau Siva jalan sama Yuan. Kamu pacaran ya sama si Yuan? Enggak kok, kata siapa? Kata tetangga sebelah. Kamu tahu Yuan itu siapa? Tahu, dia kan duda kaya raya di desa sebelah. Istrinya udah meninggal dunia saat sedang hamil muda. Sungguh Siva baru mengetahui tentang Yuan. Ternyata selama ini Siva jalan dengan duda. Meskipun duda, Yuan masih terlihat seperti bujang, membuat Siva jatuh cinta padanya. Pantesan tetangganya menggujing Siva jalan dengan Yuan. Singkat cerita, Yuan selalu datang ke rumahnya Siva dengan membawa berbagai makanan, membuat Radit adiknya itu kegirangan karena dapat cemilan banyak. Kaki Siva sudah mendingan, untuk jalan pun sudah bisa seperti biasanya. Pak, ayo jalan-jalan. Jalan-jalan kemana, Yuan? Yuan membelikan beberapa buku novel cinta kesukaan Siva dengan jumlah yang sangat banyak. Ini untuk aku semua, Yuan. Iya, Pak. Saat sedang makan malam, Radit terus menggoda kakaknya. Kak, ini ada surat dari Mas Dika. Ihir. Siva meletakkan surat itu di saku celananya dan melanjutkan kembali makannya. Pagi-pagi Yuan sudah bertamu ke rumah Siva, membawakan bubur ayam untuk keluarga Siva. Ayahnya menemani Yuan ngobrol di ruang tamu, sedangkan Siva sedang mandi. Setelah selesai mandi, Siva mengajak Yuan untuk sarapan bersama di tempat makan dengan bubur ayam dari Yuan. Terima kasih ya Nak Yuan. Yuan juga memberikan uang untuk Radit adiknya Siva yang akan berangkat sekolah. Terima kasih ya Bang Yuan. Yuan dan Siva duduk di taman kota dengan menikmati semangkok baksonya. Siva, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Sebenarnya aku jatuh cinta kepadamu saat aku gak sengaja menabrak kamu. Dek. Jantung Siva mendengar pernyataan dari Yuan. Siva tidak menyangka kalau pria yang dicintainya itu juga mencintai Siva. Kalau kamu serius, kamu bicarakan langsung saja sama orang tuaku. Iya Siva, aku siap. Keesokan harinya, Yuan membicarakan serius dengan kedua orang tua Siva. Orang tuanya pun merestui. Singkat cerita, mereka sudah menikah. Siva diboyong suaminya ke rumahnya yang ada di desa sebelah. Yuan begitu mencintai Siva dan memperlakukan Siva dengan kasih sayang, selayaknya ibu rumah tangga. Siva melayani dan menyiapkan kebutuhan untuk suaminya. Siva juga selalu rajin beres-beres rumahnya. Aku berangkat kerja dulu ya. Iya Mas, hati-hati ya. Yuan mencium keningnya Siva terlebih dahulu sebelum berangkat. Siva pun senyum-senyum melihat perlakuan suaminya. Saat suaminya pergi bekerja, Siva di rumah tinggal sendirian. Dia mendengar ada suara tangisan bayi. Suara itu seperti dari ruangan kamar yang tertutup. Kamar itu tidak boleh dibuka oleh siapapun, kecuali suaminya. Katanya kamar itu ada peninggalan ibunya yang sudah meninggal. Suara tangisan bayi itu begitu jelas di telinganya Siva. Tiba-tiba seperti ada angin lewat yang membuat merinding seketika. Namun saat Siva menempelkan telinganya di depan pintu kamar itu,
Tiba-tiba suara itu menghilang. Keesokan harinya, kepala Siva tiba-tiba pusing dan perutnya sangat mual. Siva sudah berkali-kali ke kamar mandi untuk muntah. Bang Yuan sedikit cemas melihat istrinya yang terus-menerus muntah. "Apa jangan-jangan kamu hamil, Pak?" Mendengar pernyataan suaminya, Siva mengingat kembali kapan terakhir kali dia haid. Yuan pergi ke apotek untuk membeli sebuah test pack, dan saat dicek, garis 2 merah terpampang pada test packnya. Untuk meyakinkan apakah Siva hamil, Yuan membawa Siva ke dokter untuk periksa. Siva dinyatakan hamil. Dia sudah telah 2 minggu. Siva memberi kabar bahagia itu kepada kedua orang tuanya. Mereka sangat bahagia karena sebentar lagi Bu Rahayu dan Pak Karno akan menjadi nenek kakek. Alhamdulillah, selamat ya, Pak. Kamu jaga baik-baik kandungannya. Kamu jangan capek-capek. Waktu malam, Siva melihat suaminya itu membawa ayam hitam, sesajen, dan dupa ke dalam kamar yang selalu terkunci itu. Namun Siva tidak berani menanyakan hal itu kepada suaminya karena takut nanti suaminya akan marah dengannya. Sosok wanita tua berambut putih meraba-raba paha tepatnya di selakangan Siva dengan wajah yang menyeramkan. Sosok wanita tua itu memiliki gigi taring yang panjang dengan mata yang terbelalak. Melihat ke arah sosok wanita itu, Siva sangat ketakutan. Dia mencoba mendorong tubuhnya ke belakang, namun terasa berat sekali. Sosok itu tangannya memijit-mijit perutnya Siva. Siva sangat kesakitan. Perutnya seperti diputar-putar dengan keras. Sakit. Aku ingin janinmu, serahkan. Pergi. Siva terbangun dengan nafasnya yang ngos-ngosan, penuh dengan keringat di seluruh tubuhnya hingga bajunya basah. Dia terus mengelus-ngelus perutnya yang baru berusia 4 bulan. Nafasnya tidak teratur. Yuan sontak kaget mendengar teriakan istrinya dan terbangun. "Kamu kenapa kok teriak-teriak, Pak?" Aku tadi mimpi buruk." "Mimpi apa?" "Ada sosok wanita tua yang memijit perutku dengan keras sekali, Mas. Dia ingin mengambil janin anak kita." "Sudah, kamu pasti kecapean. Itu kan cuma mimpi, jangan terlalu dipikirkan." Paginya Yuan memberitahu kepada Siva kalau dia ada kerjaan di luar kota untuk beberapa hari. "Maaf ya, aku tinggal untuk beberapa hari keluar kota. Kamu di rumah jaga diri baik-baik." "Iya Mas, kamu jangan lama-lama ya pulangnya. Aku takut." Terpaksa Siva tinggal sendirian di rumah. Sebenarnya dia takut. Saat malam hari, terdengar suara gesekan kaki di depan pintu kamarnya Siva. Serak, serak. Dia juga mendengar suara tangisan bayi kembali yang waktu itu Siva dengar. Siva mencoba membuka pintunya untuk memastikan ada apa di luar. Dengan tubuhnya merinding ketakutan, dia memberanikan dirinya. Saat dilihat ternyata tidak ada siapapun di luar. Siva menutup kembali pintunya dan merebahkan tubuhnya di kasur. Tiba-tiba sosok wanita tua yang ada di dalam mimpinya itu benar-benar nyata berada di pojok kamarnya. Siva sontak terkejut dan teriak, Pergi. Dia terus melafalkan doa-doa yang dihafalnya. Siva menarik selimutnya dan berlindung di balik selimut. Siva terus mengelus-ngelus perutnya dan membaca ayat-ayat Allah. Tubuhnya keringat dingin dan gemeteran. Wajah dan bibirnya semakin memucat. Beberapa menit kemudian, sosok itu menghilang entah kemana. Siva akhirnya bisa terlelap hingga pagi. Paginya saat Siva melewati depan kamar rahasia suaminya, tercium bau anyir seperti bau daging ayam mentah, bau dupa, serta bau bunga melati. Beberapa hari kemudian, akhirnya suaminya pulang. Siva tidak tidur sendiri lagi di rumah. Tiba-tiba saja dari selakangan Siva mengeluarkan darah. Dia sangat kesakitan dengan terus memegangi perutnya. Aduh, sakit. Yuan menyiapkan perlengkapan untuk membawa Siva ke rumah sakit. Di ruangannya sudah ada orang tuanya, adik, dan suaminya. Siva yang sedari tadi pingsan akhirnya tersadarkan diri. Loh, kenapa ibu menangis? Bayi aku nggak kenapa-napa kan, Bu? Yang sabar ya, Nak. Siva tidak menyangka bahwa anaknya meninggal di dalam perutnya, padahal usia kandungan masih 7 bulan. Terlihat Yuan juga menundukkan kepalanya.
Betapa hancurnya dia menantikan buah hatinya. Yang sabar ya Yuan, jangan terlalu disesali, kita ikhlaskan. Ayahnya mencoba mengelus punggungnya Yuan untuk menenangkannya. Singkat cerita, terlihat sebuah mobil mewah terparkir di depan rumahnya. Loh mas, itu mobil siapa kok parkir depan rumah kita? Itu mobil aku, Pak. Bagus nggak? Alhamdulillah, bagus kok mas. Nanti kita jalan-jalan naik mobil. Besok kita ke rumah orang tua kamu ya. Sebelum ke rumah orang tuanya, seperti biasa, mereka mampir dulu untuk membelikan oleh-oleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, motor kalian mana? Kalian naik apa ke sini? Sekarang Mas Yuan udah beli mobil bu. Mobilnya ditaruh di depan sana. Karena memang jalanan menuju ke rumah orang tuanya yang bisa melewati satu motor saja. Wah, alhamdulillah ibu ikut senang. Ayo masuk-masuk. Ini bu, oleh-oleh. Oh iya bu, nanti kita kapan-kapan sekeluarga jalan-jalan naik mobil aku ya bu. Ibu hanya tersenyum sumringah mendengar ajakan Yuan, mantunya itu. Assalamualaikum. Salam Radit yang baru pulang sekolah. Waalaikumsalam, baru pulang Dit. Kebetulan Radit mulai besok sudah memasuki liburan selama 2 minggu. Kak, aku ikut nginap di rumahnya kakak ya, beberapa hari mumpung liburan. Iya boleh, tapi kamu tanya ibu dulu sana. Radit dengan bersemangat menemui ibunya yang sedang membuatkan minum untuk Kak Siva dan suaminya di dapur. Bu, aku mau ikut Kak Siva ya. Aku mau nginap beberapa hari di sana, boleh ya bu? Boleh? Iya, tapi jangan nakal. Radit mengemasi beberapa pakaiannya untuk dibawa ke rumahnya Kak Siva. Singkat cerita, malamnya Radit tidur di kamar sebelahan dengan kamar kakaknya dan kamar rahasia. Radit berada di kamar tengah. Tiba-tiba, Srek, srek. terdengar suara langkah kaki sepertinya dari kamar sebelah. Radit masih biasa saja. Dia pikir itu suara kakaknya yang sengaja mengerjainya. Namun tiba-tiba ada suara bayi menangis dan seperti ada cengkraman di balik tembok dengan kuku yang panjang. Sret. Radit menutupi telinganya dengan bantalnya. Pagi harinya, Siva merasa mual dan tidak suka bau bawang merah. Kamu kenapa Siva? Kamu sakit? Gak tahu mas, aku pusing, mual, gak nafsu makan. Yuan mengantar Siva pergi ke dokter, sedangkan Radit disuruh untuk menjaga rumahnya. Saat Radit sedang asik menonton TV, tiba-tiba pintu rumahnya terbuka dengan sendirinya. Brak! Sontak Radit kaget hingga tubuhnya terpental. Dia pikir ada angin kencang karena pintunya tidak tertutup rapat. Radit menutup kembali pintu itu. Terdengar suara mobilnya Mas Yuan yang sudah datang. Radit merasa lega karena tidak sendirian lagi di rumah. Kakaknya duduk di sebelah Radit. Radit menanyakan kejadian semalam. Tapi kata Kak Siva dia sudah tidur jam segitu. Siva akhirnya hamil lagi. Dia benar-benar lebih berhati-hati menjaga janinnya kali ini. Hari berikutnya, suaminya ada tugas lagi di luar kota. Katanya ada urusan kerja. Hari itu tiba-tiba tubuhnya Radit panas dan menggigil. Seketika dia pingsan membuat Kak Siva panik. Siva mengambilkan minyak kayu putih lalu dioleskan pada hidungnya. Saat tersadar, Radit berteriak-teriak seperti orang yang sedang kesurupan. Pergi, jangan ganggu. Sadar Dit, sadar, kamu kenapa teriak-teriak? Ini minum dulu Dit supaya tenang. Setelah minum dan merasa tenang, Radit baru menceritakan kepada kakaknya itu. Dari tadi ada sosok wanita tua Kak di pojok sana, kata Radit menunjuk ke arah pojok kamarnya. Aku mau pulang, Kak, aku mau pulang. Karena tak tega dengan adiknya yang terus ketakutan, akhirnya Radit diantar pulang oleh kakaknya dengan menggunakan motornya. Suaminya di rumah orang tuanya, Radit dan Siva menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh keduanya di rumah Mas Yuan. Malam harinya, Siva memimpikan hal yang sama dengan pas awal dia hamil. Sosok wanita tua dengan berambut putih itu merambat dari kakinya dan tangannya memijit-mijit perut Siva. Ah, sakit, jangan. Pergi. Dia terbangun dengan nafas yang ngos-ngosan dan tenggorokannya terasa haus.
Siva bangun dari tempat tidurnya dan melangkah ke dapur untuk menengguk air putih. Namun terdengar seperti ada orang yang sedang berbicara di dalam kamar yang terkunci itu. Tiba-tiba baunya jadi anyir dan bau dupa. Siva mencoba membuka pintu yang terkunci dari luar. Saat pintunya terbuka, ternyata ada suaminya di dalam keadaan tidak memakai baju. "Loh mas, kamu selingkuh ya? Mana selingkuhan kamu? Aku mau lihat." "Gak ada siapa-siapa, Fa. Aku tadi hanya benerin pipa air yang bocor kok. Ini lagi naruh berkakas." Siva langsung ke dapur dan benar, ternyata ada pipa yang bocor. "Tapi kenapa tidak besok pagi aja benerinya? Ini kan udah jam 12 malam." Batinnya. Saat itu Yuan memang diam-diam beranjak dari tidurnya dan menyiapkan beberapa sesajen dan menyiapkan ayam hitam. Di dalam ruangan tersebut, Yuan melakukan ritualnya yang entah beberapa kalinya. Dia sudah melakukan perjanjian sebelumnya dengan sosok jin. Jika Yuan ingin kaya raya, dia harus menubalkan beberapa janin dari darah dagingnya. Mengetahui istrinya yang sedang hamil, Yuan melakukan ritual tersebut. Nanti setelah kelahiran istrinya yang ke-7 bulan, janin yang ada di dalam perutnya akan diambil oleh sosok jin itu sebagai syarat perjanjian dulu. Ternyata Yuan juga memiliki ilmu hitam yang dapat menembus tembok. Makanya pintu terlihat terkunci dari depan. Dia bisa masuk. Hari di mana hari 7 bulanannya Siva. Siva dan Yuan mengadakan acara 7 bulanan di rumahnya yang didatangi orang tua dan kerabatnya. Siva dilakukan siraman. Siraman itu dilakukan oleh suaminya dengan guyuran tangannya ke tubuh Siva. Ternyata saat itu Yuan melakukan siraman tersebut dengan merapalkan mantra untuk tumbal janin pesugihannya selanjutnya. Itu yang akan membuatnya jadi kaya raya. Tiba-tiba Siva teriak kesakitan yang teramat sakit pada perutnya yang masih terus dipegangi. Aduh sakit. Yuan yang pura-pura panik kepada Siva sigap menolongnya. Dia membawa istrinya ke dalam kamar. "Sabar Fa, aku panggilkan bidan dulu." Bidan itu sudah tua dengan rambut yang memutih dengan pakaian seperti nenek-nenek zaman dulu. Yuan menyiapkan peralatan untuk melahirkan seperti ember berisi air hangat dan selendang. "Loh, Yuan, kok kamu pakainya dukun bayi bukan bidan?" "Udahlah Bu, sama aja." Basum namanya. Dia menyuruh semuanya untuk keluar dari kamarnya. Orang tuanya dan Yuan menunggu di depan kamar persalinan itu. Nenek tua itu, Basum, tiba-tiba berubah wujud jadi sosok wanita tua yang seperti ada di mimpi Siva. Saat Siva ingin teriak, mulutnya seperti terbungkam dan susah untuk mengeluarkan suara. Janin yang kutunggu." Jangan, teriak Siva yang sulit sekali untuk diutarakan. Sosok itu memegangi perutnya Siva dan memutarnya dengan keras sekali. Tangan sosok itu merogoh ke dalam selangkangannya Siva dan menarik janin itu dengan kuatnya. Tiba-tiba Siva terkulai lemas hingga pingsan. Telah lama mereka menunggu. Tidak terdengar suara tangisan bayi selayaknya bayi yang baru terlahir. Basum keluar dari kamarnya dengan wajah lesu. Semuanya masuk melihat keadaan Siva. "Mbah, kenapa dengan istri saya, Mbah?" "Maaf, anakmu tidak selamat. Janinnya sudah meninggal di dalam perut. Ibunya pingsan," kata Mbah Sum. Seketika orang tuanya menangis melihat anaknya yang harus kehilangan bayinya kedua kalinya. Sementara Yuan berpura-pura bersedih. Padahal ini semua ulahnya. Dia benar-benar kejam hanya demi keegoisannya sendiri untuk kekayaannya. Sosok Mbah Sum itu adalah sosok jin wanita tua yang menyerupai nenek biasa. Mereka sudah ada perjanjian sebelumnya. Saat malam itu ternyata Yuan sedang berbicara dengan sosok jin itu dan melakukan ritual. Setelah Siva tersadar dari pingsannya, tiba-tiba dia seperti linglung dan melamun, terkadang menangis sendiri. Membuat kedua orang tuanya itu menginap beberapa hari di rumah Yuan. Tapi Yuan malah pergi, katanya ada urusan keluar kota. Siva mendadak demam tinggi sekali hingga tubuhnya menggigil dan tubuhnya kaku. Orang tuanya membawa Siva ke dokter untuk periksa sakitnya. Namun kata dokter, Siva tidak menderita sakit apapun. Hingga sudah beberapa rumah sakit dan dokter didatangi, tapi semuanya bilang kalau Siva tidak sakit.
Ada salah satu dokter yang menyarankan untuk dibawa ke dukun saja. Akhirnya kedua orang tuanya membawa Siva ke dukun. Dukun itu menyambut mereka dengan ramah. Suasana tempatnya begitu mengerikan. Terdapat kemenyan, sesajen dan bau anyir seperti darah haid yang melekat. Setelah ibunya menceritakan semuanya yang dialami Siva, Badukun membakar dupa yang ada di depannya dengan merapalkan mantranya dan memegangi perut Siva yang duduk di sampingnya. Sakit, jangan sakit. Siva terus berteriak saat Badukun memijat perutnya itu. Tiba-tiba beberapa ayam hitam datang ke ruangan itu yang entah dari mana. Ayam itu seperti ingin menyerang Badukun. Namun sebelumnya Badukun sudah membuat pagar goib. Ayam itu tiba-tiba menghilang karena terpental oleh pagar goib. Bu Rahayu dan Pak Karno bergidik ngeri melihat ini. Sesekali ibunya mengusap-usap tubuhnya yang mulai merinding. Tiba-tiba saja Siva pingsan di tempat. Badukun menceritakan tentang yang dialami oleh Siva. Anak saya kenapa Mbak sebenarnya? Janin anak ini sudah dijadikan tumbal. Yang menjadikannya seperti tadi. Dia jadi seperti hilang akalnya. Tumbal janin? Siapa yang melakukan ini, Mbah? Pelakunya adalah suaminya sendiri. Dia melakukan perjanjian dengan sosok jin untuk menumbalkan janin istrinya. Lalu untuk apa, Mbah, janin itu ditumbalkan? Janin itu untuk pesugihan. Semakin banyak dia mendapat janin bayi yang berusia 7 bulan, semakin kaya raya dirinya. Astagfirullah. Setelah kejadian itu, Siva dibawa ke rumah orang tuanya dan memisahkan Yuan dengan Siva secara paksa. Yuan pun tidak keberatan untuk pisah dengan Siva karena dia sebenarnya hanya pura-pura mencintai Siva. Dia hanya ingin janin. Siva sudah kembali seperti semula dan dia sudah sadar. Sekarang Siva akan menikah dengan Mas Dika yang tulus mencintai Siva. Singkat cerita, Siva dan Mas Dika sudah menikah dan dikaruniai anak kembar cewek cowok yang lucu. Mereka hidup bahagia. Sedangkan Mas Yuan, dia dikabarkan bergonta-ganti istri hingga membuatnya mengalami sakit HIV dan meninggal dunia karena penyakit itu sampai sekarang belum ada obatnya. Hartanya pun lenyap entah kemana. Rumahnya yang besar itu tidak berpenghuni dan terbengkalai menjadi angker. Itulah kisah tumbal janin istri. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.